Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Mahaters Nusantara di mana saja berada, kembali bersama kami di channel Edukasi, Inspirasi, serta Informasi KR TV, Kang Rafiq TV. Para Mahaters Nusantara di mana saja berada, siang hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang diajukan oleh para Mahaters, salah satunya yaitu yang telah disampaikan pada kolom komentar di channel Kang Rafiq TV. Ini dia, yaitu bertanya tentang hukum rokok. Kang, bagaimana hukum rokok? Ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan itu makruh. Ada dalilnya enggak? Baik, para Mahaters Nusantara di mana saja berada, rokok dalam kitab, baik kitab Al-Bujairami, kitab Bughyath Mustarsyidin, atau kitab Al-Bajuri, itu bahasa Arabnya atau istilahnya adalah ad-dukhan. Ad-dukhan. Jadi ad-dukhan itu adalah merupakan rokok. Kriteria ad-dukhan, nah itu ada yang mengatakan haram, ya kan? Tapi tidak sepenuhnya haram. Harus dilihat. Kenapa? Karena al-hukmu yaduru 'alal 'illah. Rokok itu bukan haram. Ada yang mengatakan, orang mengatakan bahwa rokok itu berbahaya. Berbahaya apanya? Kalau dikasih, orang itu mengatakan kalau dikasihkan pada anak-anak, coba silakan dikasihkan. Nantilah bahaya. Itu tidak cukup untuk memberikan istimbatul hukmi, memberikan jurisprudensi hukum Islam dengan mengatakan bahwa rokok itu haram. Tidak cukup. Kenapa? Dikarenakan analogi seperti itu tidak tepat, kurang pas. Nah, kalau cuma rokok saja yang berbahaya untuk anak, rokok tidak hanya rokok. Tidak hanya rokok. Gula pun juga berbahaya. Pada siapa? Pada orang yang terkena sakit gula. Tidak hanya gula, sambal, makan sambal itu kan enak untuk orang dewasa. Akan tetapi ketika dikasihkan pada anak-anak, bahaya enggak? Bahaya. Apakah cukup mengatakan sambal haram dengan menganalogikan bahwa ketika dikasihkan ke anak bahaya? Tidak cukup. Begitu juga dengan rokok. Rokok itu ketika dihisap oleh orang dewasa, kemudian dikasihkan ke anak bahaya. Apakah langsung diberikan kesimpulan bahwa rokok itu haram? Belum tentu. Nah ini, Kang Rafiq carikan referensi dari kitab Al-Bajuri. Apa hukum rokok? Baik, kita akan sampaikan seobjektif mungkin. Dalam usul fikih ada al-hukmu yaduru 'alal illah. Hukum itu tergantung pada ilatnya, wujudan wa adaman. Ada dan tidak adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu keterangan dari kitab Al-Bajuri, juz 1 halaman 343, cetakan Al-Hidayah. Kalaupun para Mahaters ada yang punya, silakan dibuka. Kitab Al-Bajuri, juz 1, halaman 343, cetakan Al-Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wala bai'a wala manfa'ata, la manfa'ata fihi. Qila minhu dukhan al-ma'ruf li'annahu la manfa'ata fihi. Bal yahrumu isti'maluhu li'anna fihi dararan kabiran. Wa hadha dha'ifun. Wa kadza al-qawlu bi annahu mubahun
wal mu'tamadu annahu makruhun bal qad ya'tarihi al-wujub kama idza kana yu'lamu ad-dararu bitarkihi wa hina idzin fa bai'uhu sahihun wa qad ta'tarihi al-hurmatu kama idza kana yashtarihi bima yahtajuhu li nafaqati 'iyalihi aw tayakkuni dararihi. Artinya tidak sah jual beli yang tidak ada manfaatnya. Ada yang berpendapat rokok itu termasuk tidak sah jual belinya karena termasuk barang yang tidak ada manfaatnya, bahkan haram menggunakan atau menghisapnya karena adanya dampak negatif, dan pendapat ini dianggap lemah, dhaif. Jadi orang yang mengatakan rokok haram itu adalah pendapat yang lemah atau dhaif. Begitu juga pendapat yang menyatakan rokok itu halal juga dianggap dhaif atau lemah. Jadi ketika ada orang yang mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwa rokok itu haram, itu pendapat dhaif. Serta rokok, ada ulama yang mengatakan rokok itu halal, juga pendapat yang dhaif atau lemah. Dan pendapat yang mu'tamad yang bisa dibuat pegangan, yaitu sesungguhnya hukum rokok itu adalah makruh. Bahkan bisa menjadi wajib kalau tahu kalau meninggalkan rokok bisa berdampak negatif pada dirinya. Kalau sudah begitu maka jual beli rokok tadi hukumnya sah. Nah, ini kan. Kadang juga hukumnya rokok itu tidak menjadi haram seperti membeli rokok dengan uang yang seharusnya untuk nafkah keluarganya. Atau ada keyakinan jika merokok akan langsung berdampak negatif pada dirinya. Jadi begini, bisa jadi rokok itu haram, bisa jadi rokok itu halal, bisa jadi rokok itu makruh, bisa jadi rokok itu mubah. Macam-macam. Pendapat-pendapat yang ada ini tergantung pada si perokoknya tadi. Jadi ketika merokok dia itu merasa nyaman, dia itu bisa berpikir. Kalau tidak merokok tidak bisa berpikir, tidak bisa bekerja, maka dia harus rokok, wajib rokok dia. Tapi kalau ketika rokok dia sakit, ketika rokok dia lemah, ketika rokok dia membahayakan dirinya, maka dia haram untuk rokok, tidak boleh rokok. Kalaupun toh rokok itu bisa menjadi semangat dia, ya kan? Jadi semangat dia agar menebar kebaikan, bersedekah dan sebagainya. Nah, silakan, itu berarti mubah. Bisa berpikir dia. Jadi menganalogikan rokok itu jangan cuman rokok itu baik untuk dirinya, akan tapi tidak baik bagi orang lain. Jangan. Artinya apa? Kalau dianalogikan seperti itu, sambal baik kita makan dengan sarapan dan sebagainya, kita buat sarapan. Akan tapi ketika orang lain atau anak kecil kita kasih sambal, apa baik buat sambal untuk anak kecil itu? Tidak baik. Apakah cukup? Tidak baiknya sambal untuk anak kecil kita gunakan dalil untuk mengharamkan sambal? Tidak cukup. Gula juga seperti itu. Gula itu kalau umpama dia itu sakit gula, maka dia tidak boleh minum gula. Kenapa? Karena berbahaya pada dirinya. Kalaupun toh kita minum gula, kemudian badan kita menjadi sehat, maka kesehatan itu bisa menjadikan kita ya harus minum gula. Makanya ada dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan pernah kita menjatuhkan diri kita pada kerusakan. Apapun itu. Entah itu rokok, entah itu gula, entah itu sambal, entah itu makanan yang lain, hal-hal yang lain. Kalau itu merusak diri kita, maka tidak boleh. Tapi kalau justru dengan adanya rokok, sambal, gula, atau hal-hal yang lain itu bisa mendorong kita untuk berbuat kebaikan, semangat untuk memberikan satu apresiasi yang luar biasa, bisa berpikir, itu maka harus kita lakukan, maka tidak jadi haram. Nah, seperti itu. Oleh karena itu,
silahkan untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita pas melakukan ini? Kalau tidak pas ya tidak usah dilakukan. Itu sekilas tenang hukum rokok. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kita atau para Mahathir Nusantara di mana saja berada dapat mengikuti konten-konten yang berikutnya. Salam edukasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.